Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Asya Fatimah sebagai salah satu pengajar di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi pada kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengecatan. Nah, sebelum kita mulai, kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pekerjaan pengecatan. Pengecatan adalah pekerjaan finishing atau pekerjaan pada akhir di konstruksi bangunan gedung yang berfungsi untuk memperindah tampilan dari suatu objek atau benda. Walaupun terlihat mudah pengecatan itu, tetapi kita perlu memperhatikan tahapan-tahapan pengecatan yang tepat agar tercipta hasil yang lebih maksimal. Nah, sebelum praktik dimulai, jangan lupa ya gunakan ketiganya. Setelah menggunakan APD K3, kita masuk pada praktik pengecatan. Bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses pengecatan adalah sebagai berikut. Meni, dempul, cat kayu, thinner, pelitur, cat dasar, cat tembok, pelamir bubuk, air, HP atau scraper, kuas, ember, power sander, kuas roll, tiang ekstensi. Nah, setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, kita perlu memahami gambar kerja. Berikut ini gambar kerja yang akan dipraktikkan pada pengecatan dinding kali ini, yaitu bidangnya berbentuk L dengan ketingginya 2,335 cm, lebar bawahnya 2,10 meter, lebar atasnya 50 cm, terus untuk yang tinggi yang atasnya 158, untuk bawahnya 77 cm. Pada cat dasar yang akan digunakan itu berwarna putih, dan untuk cat warna dindingnya itu warna merah. Setelah memahami gambar rencana secara detail, kita akan memulai finishing permukaan tembok. Langkah pertama adalah amplas permukaan tembok hingga rata. Lalu campur air dan pelamir, aduk hingga merata. Kemudian, lapisi tembok dengan pelamir yang telah dicampur air pada bagian yang bergelombang atau berlubang hingga rata. Selanjutnya, lakukan proses ini terus-menerus sampai menutupi seluruh bagian yang berlubang dan bergelombang. Nah, pelamir ini adalah proses pendempulan pada dinding yang bergelombang. Jadi, tidak semua dinding dilakukan pelamir. Hanya bagian-bagian yang bergelombang seperti ini dan ini. Nah, setelah dilakukan pelamir ini, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengamplasan agar permukaannya lebih halus kembali. Lebih rata ya. Amplas permukaan yang telah dipelamir hingga rata. Setelah permukaan tembok yang telah dipelamir kering, lakukanlah pengecatan menggunakan cat dasar. Langkah pertama, campurkan 10% air untuk cat dasar, sedangkan untuk cat dinding berkisar 25%. Kemudian tuangkan cat yang telah dicampur ke dalam baki cat. Aplikasikan cat ke permukaan kuas roll. Lakukan pengecatan cat dasar secara bertahap. Apabila bidang kerja yang akan dicat di luar jangkauan pekerja, gunakan tiang ekstensi pada kuas roll. Jika ada bagian permukaan tembok yang belum tertutupi cat ketika menggunakan roll, maka gunakanlah kuas. Setelah cat dasar kering, mulai lakukan proses pengecatan menggunakan cat dinding. Mulai pengecatan menggunakan kuas roll. Lakukan pengecatan secara searah, yaitu ke arah vertikal.
Proses pengecatan dilakukan beberapa kali. Untuk lapis pertama, lakukanlah pengecatan yang tidak terlalu tebal. Tunggu lapisan cat pertama kering. Kemudian lakukan proses pengecatan lapis kedua. Lakukan proses tersebut hingga seluruh tembok tertutup cat. Sebelum kita melakukan pengecatan kayu, kita perlu memahami gambar kerjanya terlebih dahulu. Untuk pengecatan kayu kali ini, pada video kali ini kita akan mengecat dari rak dari kayu dengan ukuran tingginya 1,5 meter, lebar alasnya itu 40 cm dikali 20 cm, dan untuk hambalannya itu ada 5 hambalan untuk pot bunganya dengan ukuran 20 cm kali 20 cm. Setelah kita memahami gambar rencana untuk proses pengecatan kayu, amplas permukaan kayu. Pastikan seluruh bagian permukaan kayu telah halus dan rapi. Siapkan dempul kayu yang telah dicampur dengan thinner. Kemudian, lapisi bagian kayu yang tidak rata dan berlubang menggunakan dempul. Lapisi pula bagian sambungan dan lubang paku. Wildan, ini masih ada renggang tuh, berarti masih kurang isi. Jadi untuk proses pendempulan jangan terlalu tebal, jangan juga terlalu tipis. Kalau terlalu tebal pun nanti pada proses pengecatannya terjadi gelombang, dan kalau terlalu tipis nanti seperti ini jatuhnya ada coakan-coakan yang kurang indah juga, seperti itu. Lapisi kembali bagian yang belum tertutup dempul secara maksimal. Jika dempul sudah kering, lakukan kembali pengamplasan supaya permukaan dempul terasa halus dan rata. Kemudian, lakukanlah proses pengaplikasian meni kayu supaya hasil akhir terlihat lebih sempurna. Pastikan pengaplikasian meni kayu dilakukan secara menyeluruh supaya tercipta hasil akhir yang maksimal. Lakukan kembali pengamplasan setelah lapisan meni kering. Setelah pengamplasan lapisan meni, mulai lakukan proses pengecatan. Lakukan pengecatan menggunakan kuas secara bertahap. Pada saat proses pengecatan, hindari kontak langsung dengan cat yang masih basah. Pastikan setiap sudut permukaan kayu terlapisi cat secara sempurna. Lakukan proses pengecatan kayu hingga permukaan kayu tertutup sepenuhnya. Nah, untuk pelitur, objek benda yang digunakan yaitu kusen jendela dengan ukuran 58 cm dikali 100 cm atau 1 meter.
dengan bahan kayu mahoni ukuran 4/6 cm, seperti itu. Pada pengerjaan pelitur, amplas seluruh permukaan kusen. Untuk bagian sudut kusen, gunakan amplas secara manual. Lalu, lapisi bagian kusen yang tidak rata dan berlubang menggunakan dempul yang telah dicampur thinner. Kemudian, amplas kembali permukaan hasil pengerjaan dempul. Sebelum pelitur diaplikasikan, beri alas kertas di bawah kusen agar pelitur tidak tercecer. Setelah diberi alas, aplikasikan pelitur yang telah dicampur thinner atau air. Aplikasikan pelitur secara perlahan dan searah dengan serat kayu. Pelitur secara merata pada seluruh permukaan kusen. Pastikan pengaplikasian pelitur tidak terlalu tebal agar pelitur tidak menggumpal. Untuk pengaplikasian pelitur, sebaiknya dilakukan di bawah sinar matahari langsung. Pastikan melakukan pengecekan ulang pada hasil pengecatan permukaan tembok dan kayu. Permasalahan yang sering terjadi pada pengecatan permukaan tembok dan kayu ialah pengaplikasian cat tidak merata, terdapat permukaan yang bergelombang, dan hasil yang mudah mengelupas. Pada hasil pengecatan permukaan tembok dan kayu kali ini, cat pada permukaan tembok dan kayu masih ada yang belum merata. Maka, lakukanlah pengecatan ulang pada bagian cat yang tidak merata. Setelah melakukan pengecatan ulang, lakukan pengecekan kembali untuk memastikan cat merata pada setiap permukaan tembok dan kayu. Pada hasil pengerjaan pelitur kusen jendela, tidak ditemukan permasalahan. Berarti pengerjaan kali ini sudah sesuai dengan gambar rencana. Nah, demikianlah video praktik pengecatan dinding dan pengecatan kayu sesuai dengan metode kerja. Semoga video kali ini bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Iis sebagai konsultan pengawas. Video praktek pengecatan yang kalian saksikan sudah sesuai dengan standar industri. Adapun perbedaan yang terdapat pada video praktek ini masih bisa katakan wajar. Hal tersebut dikarenakan video ini bertujuan untuk pembelajaran. Terima kasih.